Apa kabar teman-teman investasi santuy? Pernah nggak teman-teman dengar istilah tentang financial freedom atau kebebasan finansial? Bagaimana cara kita menggapainya? Sebenarnya cukup sederhana. Ada rumusnya yang bisa teman-teman praktekkan. Yuk kita langsung bahas aja. Rumus dari personal finance atau keuangan pribadi itu pertama yang harus dipenuhi adalah dana darurat. Dana darurat ini penting untuk teman-teman penuhi duluan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa memprediksi masa depan itu seperti apa. Misalnya teman-teman tiba-tiba kecelakaan, teman-teman laptopnya tiba-tiba rusak gitu. Uangnya dari mana? Akan lebih baik apabila kita punya dana cadangan yang kita bisa pakai sewaktu-waktu apabila sedang adanya krisis. Jadi tidak perlu mencairkan investasi yang sudah kita alokasikan. Lazimnya untuk orang yang single itu 6 kali gaji per bulan. Kalau dia sudah menikah itu lebih banyak, kurang lebih 9 kali, dan kalau sudah punya anak itu 12 kali. Teman-teman kalau misalnya dipecat dari perusahaan, teman-teman masih punya waktu 6 bulan untuk mencari pekerjaan. Jadi tidak panik dalam menghadapi situasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah asuransi. Asuransi ini sebenarnya penting. Kenapa? Ketika teman-teman masuk rumah sakit, biaya rumah sakit itu tergolong mahal sekali. Kalau teman-teman sakitnya parah bisa puluhan juta. Duit dari mana? Jadi sebenarnya asuransi itu tergolong murah. Premi yang dibayarkan tidak sebanding ketika teman-teman merasakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan ketika benar-benar sakit dan masuk rumah sakit. Dan ini menyelamatkan keuangan atau uang yang susah payah teman-teman dapatkan. Asuransi sendiri ada banyak jenis. Ada asuransi kematian atau life insurance, kemudian ada asuransi penyakit kritis atau critical illness, dan ada asuransi kesehatan. Jadi kalau asuransi life insurance atau asuransi kematian, untuk keluarga ditinggalkan, teman-teman masih ada uang yang dicairkan. Critical illness apabila teman-teman masuk rumah sakit tidak bisa bekerja karena masuk rumah sakit, teman-teman masih mendapatkan uang, masih dibayar. Kemudian kalau asuransi kesehatan seperti biasa, biaya rumah sakit ditanggung. Jadi ini menjaga supaya kita punya cukup proteksi. Jadi kita memproteksi keuangan kita agar tidak hilang semua hasil jerih payah yang sudah dikumpulkan. Setelah ini semua terpenuhi, baru teman-teman bisa memikirkan tentang yang namanya investasi. Investasi sendiri banyak jenis, tergantung dari tujuan keuangan kita. Yang pasti tujuan akhir adalah mencapai financial freedom atau kebebasan secara finansial. Tanpa teman-teman bekerja, uang dari investasi bisa menghidupi kita semua. Kemudian bagaimana cara mengaturnya? Ada istilah yang namanya 50, 30, 20. 50 itu untuk kebutuhan kita atau needs, 30 untuk wants atau yang kita inginkan, dan 20 sisanya untuk saving atau investasi. Jadi kita alokasikan gaji kita 50% untuk kebutuhan primer kita yang dibutuhkan, yang kalau kita tidak penuhi kita tidak bisa hidup. Kemudian 30% untuk yang kita inginkan, namun kalau tidak terpenuhi tidak apa-apa, masih bisa. Terakhir 20% itu untuk investasi, simpanan, atau bayar hutang. Jadi semakin besar penghasilan kita bukan berarti needs-nya jadi semakin besar juga. Seperti gaji misalnya sudah alhamdulillah 50 juta atau 100 juta, terus needs-nya 50%, berarti 50 juta needs. Tidak ya. Semakin besar gaji, itu tentunya kita bisa investasi lebih tinggi. Ini tidak ada rumus yang baku atau kita patokan berdasarkan ini, namun ini biasanya berlaku untuk gaji rata-rata atau standar atau UMR. Bisa pakai rumus ini. Misalnya teman-teman punya gaji kurang lebih 5 juta.
Dengan rumus ini, teman-teman bisa mengalokasikan needs kurang lebih 2,5 juta, kemudian want 1,5 juta, dan sisanya 1 juta untuk investasi atau saving atau bayar hutang. Tapi untuk ini tidak mesti dipenuhi. Bisa juga teman-teman alokasikan ke investasi. Untuk hutang sendiri, itu maksimal 30% dari gaji. Misalnya gajinya 5 juta, artinya hutang maksimal 1,5 juta per bulan. Kenapa dibikin seperti ini? Kalau hutangnya 100% gaji habis, teman-teman nggak bisa hidup, bayar utang doang, numpang lewat. Jadi ini supaya kita tuh nyaman, tidak terlalu pusing pas tidur, nggak bisa, keringet dingin tiap hari. Jadi secara keseluruhan, yang paling penting itu adalah konsisten. Ini rumus utamanya. Dengan teman-teman konsisten, tujuan keuangan yang direncanakan dapat tercapai. Yang paling penting, kita harus melunasi hutang dulu. Setelah itu, kita sisihkan untuk yang pertama tadi, dana darurat. Setelah terpenuhi, bisa alokasikan untuk asuransi supaya terproteksi. Baru kita memikirkan investasi untuk tujuan keuangan kita. Semoga teman-teman yang di luar sana bisa mempraktekkan ini dan terlepas dari kesulitan-kesulitan dalam keuangan. Oke, see you on the next video.